Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nur Halimah Zaid. Oke, pada video kali ini kita akan sharing-sharing tentang penentuan jenis kelamin dan seks link kromosom. Nah, pertama kita akan sharing tentang penentuan jenis kelamin. Apa sih itu penentuan jenis kelamin? Oke, penentuan jenis kelamin merupakan suatu sistem biologis yang menentukan perkembangan seksual suatu organisme, di mana kebanyakan organisme yang kita ketahui itu memiliki dua jenis kelamin, baik itu betina ataupun jantan. Namun, kadang-kadang terdapat juga suatu organisme memiliki dua kelamin sekaligus atau disebut kelamin ganda. Nah, istilah ini disebut dengan hermafrodit. Ada juga spesies atau organisme yaitu tidak memerlukan dia hanya memiliki satu kelamin namun mampu bereproduksi. Nah, ini istilahnya adalah partenogenesis. Ada juga suatu betina, dia bisa melakukan reproduksi, ya. Dia mampu bereproduksi tanpa perlu fertilisasi hal tersebut. Oke. Faktor mempengaruhi penentuan jenis kelamin itu ada dua secara penting. Yang pertama itu adalah faktor lingkungan, yang kedua itu adalah faktor genetik. Faktor lingkungan, ya. Faktor lingkungan adalah keadaan di mana keadaan fisiologis suatu organisme itu hidup. Jadi itu dipengaruhi oleh keadaan fisiologinya, di mana keseimbangan kadar hormon kelamin secara signifikan berpengaruh terhadap fenotipnya. Jika makhluk hidup tersebut mengalami ketidakseimbangan kadar hormon, akan menyebabkan terjadinya perubahan jenis kelamin. Nah, contoh fenomenanya itu terjadi pada buaya. Teman-teman tahu kan buaya? Nah, buaya jenis kelaminnya ditentukan oleh suhu lingkungannya, yaitu suhu telur yang diirami. Pada contohnya, pada kasus buaya muara, di mana lingkungan yang bersuhu 31,6 derajat Celcius, maka yang menetas itu adalah jantan. Sedangkan apabila suhu lingkungan tersebut di atas ataupun di bawah, maka yang menetas itu adalah betina. Contohnya. Adapun faktor kedua yaitu faktor genetik. Nah, faktor genetik. Nah, perbedaan jenis kelamin antara suatu makhluk hidup ini terkait faktor genetik disebabkan karena adanya variasi komposisi kromosom. Nah, teori ini dibenarkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh biologiawan kebangsaan Jerman yaitu H. Haeckel, yang mana ia menemukan adanya struktur tertentu di dalam nukleus. Nah, yang disebut dengan X-bar. Nah, sekarang kita akan menuju tipe penentuan jenis kelamin. Ada beberapa tipe penentuan jenis kelamin, yaitu tipe jenis XY, tipe jenis ZW, tipe jenis X0, tipe jenis haploid dan ploidi atau singkatnya ploidi. Nah, dan ada beberapa tipe jenis lainnya. Nah, salah satu tipe sistem penentuan jenis kelamin yang umumnya kita kenal adalah sistem penentuan jenis kelamin XY, di mana sistem penentuan jenis kelamin XY ini ditemukan pada manusia, golongan kita sendiri, kebanyakan mamalia, beberapa serangga, dan beberapa tanaman. Nah, pada sistem ini, kelamin suatu individu ditentukan oleh sepasang kromosom kelamin yang disebut dengan gonosom. Nah, wanita umumnya memiliki dua jenis kelamin, yaitu XX yang sama. Nah, ini disebut dengan homogenetik. Sedangkan pada pria, dia itu memiliki dua kromosom kelamin yaitu XY. Nah, ini disebut dengan kelamin heterogametik. Nah, di mana terbentuknya suatu ovum atau sel telur yang dihasilkan oleh betina atau perempuan ya, itu mengandung satu jenis kromosom yaitu X. Sedangkan pria itu pada spermatozoanya itu ada dua kemungkinan. Bisa saja spermanya mengandung satu kromosom X dan bisa saja spermanya itu mengandung kromosom Y. Jika sperma tersebut bertemu dengan sel telur yang mengandung kromosom X, sedangkan sperma itu membawa kromosom X, maka yang dihasilkan itu adalah kelamin betina. Sedangkan jika spermatozoanya membawa kromosom yang mengandung Y, maka yang terbentuk itu adalah kelamin jantan. Nah, itu proses. Sistem penentuan jenis kelamin selanjutnya yaitu ZW.
Nah, sistem penentuan jenis kelamin ZW ini ditemukan biasanya pada Aves, itu golongan burung, beberapa reptil, beberapa serangga. Tipe ZW itu adalah kebalikannya, di mana ZW ini dimiliki oleh yang betina, sedangkan yang jantannya itu adalah ZZ, yaitu homogametik. Oke, jadi yang pada tipe ZW yang menentukan jenis kelamin itu adalah betina, bukan jantan, seperti pada XX ataupun XY. Oke, selanjutnya yaitu sistem penentuan jenis kelamin X0. Nah, ini umumnya terjadi pada kriket dan kecoa. Sejenis adalah tentang protein dan enzim yang terlibat dalam penentuan jenis kelamin. Nah, salah satu yang berperan itu adalah, perlu teman-teman tahu, itu adalah gen SRY atau akronim dari Sex Determining Region pada kromosom Y, berlokasi pada lengan pendek dari kromosom Y. Nah, gen ini penting untuk menentukan jenis kelamin jantan. Gen SRY menjadi faktor transkripsi. Gen SRY merupakan anggota dari HMG box family atau DNA binding protein, merupakan suatu protein yang disebut sebagai testis determining factor atau TDF Indonesianya, yang mengawali diferensiasi jenis kelamin pada jantan. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah pembahasan gen kromosom link sex link kromosom, ya, dimana gen yang terletak pada kromosom kelamin dinamakan gen rangkai kelamin atau sex link gen, atau bisa kita sebut dengan sex link kromosom karena gen terletak pada kromosom. Sementara fenomena bagian pewarisan gen ini disebut dengan rangkai kelamin. Selanjutnya, tadi sempat break sebentar. Nah, oleh karena kromosom kelamin pada umumnya dapat dibedakan menjadi kromosom Y dan X, maka gen rangkai kelamin dapat menjadi gen rangkai X atau X-linked gen dan gen rangkai Y yaitu Y-linked gen. Nah, satu contohnya itu gen-gen yang terdapat pada kromosom X. Seperti pada kasus yang disebabkan oleh gen dominan, contohnya pada gigi yang berwarna coklat dan mudah rusak karena kekurangan email, disebabkan oleh dominan B yang terdapat pada kromosom X. Alelnya gen B menentukan gigi normal. Nah, contohnya kita mempelajari tentang penentuan jenis kelamin dan sex link kromosom itu sangat bermanfaat dan sangat penting sekali kita pelajari. Mengapa? Karena dengan kita mempelajari tersebut kita bisa mengetahui salah satunya contoh kelainan-kelainan yang terjadi pada beberapa kasus, misalnya contoh sindrom Turner, sindrom Hunter, dan lain sebagainya. Nah, itu memudahkan kita untuk mempelajari itu. Selain itu, kita bisa mengetahui, dengan kita mempelajari ini, kita bisa mengetahui gen atau kelamin pada suatu janin walaupun kelaminnya belum terbentuk, namun kita bisa mengetahui bahwa itu adalah jenis kelaminnya dengan mengetahui gen yang udah terbentuk, gen yang ini, mengetahui lewat gennya walaupun kelamin belum terbentuk. Nah, itu contoh beberapa kasus ya, beberapa contoh yang sangat penting gitu. Mengapa kita mempelajari jenis penentuan jenis kelamin dan sex link kromosom. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.